Jadi hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk berkunjung ke Kalimantan, khususnya ke Kalimantan Barat tadi pagi, dan baru saja dilanjutkan beliau berkoordinasi ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dalam kaitannya beliau ingin memonitor secara langsung proses penanganan karhutla yang memang untuk tahun ini karena bertepatan juga dengan El Nino yang cukup ekstrim atau cukup kering. Nah, yang daerah paling terdampak diantaranya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah tadi bersama dengan Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, dalam dua pertemuan koordinasi tadi Bapak Presiden pertama mendapatkan laporan penanganan sekaligus langsung berdiskusi mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang sekiranya masih diperlukan di dalam proses perkuatan untuk sesegera mungkin bisa mengatasi seluruh karhutla yang melanda baik di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan gitu. Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air. Kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel. Jadi semua keperluan yang memang diperlukan di lapangan tadi yang kita miliki, persediaan yang kita miliki langsung diputuskan oleh Bapak Presiden untuk didorong, termasuk pengiriman tambahan mobil-mobil tangki dan mobil-mobil pemadam kebakaran. Selain itu beliau juga menegaskan bahwa yang pertama-tama tentu diminta kepada pemerintah provinsi dan seluruh jajaran untuk memastikan apabila ada masyarakat kita yang terdampak untuk itu ditangani dengan sebaik-baiknya, dan beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras luar biasa siang dan malam berjibaku untuk memadamkan api, ya, baik dari TNI, Polri, BNPB, ada juga BMKG, relawan-relawan juga banyak dari Manggala Agni, Kementerian Kehutanan juga terlibat, dan beliau menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang bekerja keras memadamkan karhutla ini. Dan terakhir juga beliau memberikan penekanan kepada kami semua untuk memberikan terus-menerus tidak bosan edukasi kepada masyarakat kita sampai ke level yang paling bawah untuk sekali lagi menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan potensi munculnya api yang ya dalam kondisi seperti sekarang akan sangat berbahaya karena bisa membesar dan merugikan kita semua. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon doa restunya. Mungkin Pak Kasat menambahkan, Pak. Cukup, Pak. Tadi katanya dikabarkan akan menambah 3 batalion dari luar Kalimantan untuk membantu penanganan karhutla ini. Mungkin bisa disampaikan 3 batalion itu berapa personil, Pak? Mungkin dari bagaimana tadi kami sampaikan, jadi memang di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan memang sudah ada batalion TB yang sudah ada di sini, yang itu juga sekarang terbukti banyak membantu dalam proses pemadaman, tetapi jumlahnya juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan, dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali, ya, dari perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi. Mas, selain karena cuaca ataupun El Nino ini kan juga tersebar di media sosial, ada orang yang sengaja membakar hutan itu, Mas. Apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo untuk penegakan hukum untuk pembakaran hutan ini? Ya, berkenaan dengan tindak-tindak yang masuk kategori tindak pidana, memang di dalam 2 rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua, bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
itu menjadi yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Kalau aturan pembukaan lahan, Mas, aturan pembukaan lahan dengan membakar itu juga akan diperketat. Perda yang memperbolehkan. Ya, ada memang di dalam perda, baik di Kalter, kalau di Kalteng juga ada perdanya yang memang memungkinkan, tetapi sekali lagi sebetulnya bukan berarti kemudian diperbolehkan. Ya, itu kan kearifan lokal yang menurut tadi di dalam rapat juga kemudian disepakati bahwa yang pertama diminta untuk itu perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan. Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan misalnya. Jadi eskavator yang itu diperlukan untuk membuka lahan, tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk nanti akan ada perkuatan atau penambahan alat-alat berat untuk nantinya membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan. Dengan harapan tidak membuka lahan dengan cara melakukan atau membakar. Begitu, terima kasih semuanya. Di Kalteng ada kabar untuk 4 korporasi tadi Di Kalimantan Barat. Di Kalteng kan ada juga Pak titik api yang di area perusahaan. Bagaimana penindakannya? Kalau nanti coba ditanyakan ke Pak Kapolda ya, karena tadi dalam rapat belum sempat dilaporkan untuk yang di Kalteng. Apakah berpotensi dicabut Pak izinnya perusahaan? Oh iya, kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu, akan kita tindak dan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izin. Kalau pemulihan lahan gambutnya bagaimana Pak? Pemulihan lahan gambutnya yang sudah terlanjur yang rusak itu. Ya kita selesaikan dulu apinya, pembeliannya itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.